Mari, silakan masuk. Silakan duduk deh. Baik, sebelum kita memulai, saya menutup pintuan tirai terlebih dahulu ya. Oke, ada keluhan apa ya datang di sini ya deh? Bagian leher saya terasa berat dan tidak nyaman. Nama adek siapa? Dia Umur masih 16 tahun. 16 tahun ya. Keluhan ini apakah sudah lama adek rasakan? Iya. Oke, selama masa ini baru masuk sekolah ya, jadi selama masa libur yang pandemi itu, apakah aktivitas adek sehari-hari? Saya hanya tidur dan jalan berolahraga. Oke. Berat badan lagi naik ya? Iya. Apa keluhan ini hanya ada yang rasakan atau ada riwayat keluarga sebelumnya? Ada riwayat keluarga ya? Dari siapa? Orang tua? Ibu saya. Oke. Jadi, sebelumnya saya akan memeriksa atau menganamnesi pemeriksaan tanda-tanda vital dulu ya. Mari deh, saya tes dulu. Dari hasil tensi atau tanda-tanda vital adek, sini hasilnya 150/100. Ini sangat tinggi ya adek, jadi saya akan lakukan pemeriksaan penunjang selanjutnya. Saya akan melakukan pemeriksaan urin atau kencing adek ya, biar kita bisa menentukan diagnosa apa ya. Oke, dari hasil lab atau dari hasil pemeriksaan urin tadi ibu, adek, pemeriksaannya itu air kencing ibu atau air kencing ibu adek itu positif 2 dan keruh, tidak jernih lagi ya. Saya akan memperlihatkan hasil urin. Hasil urin adek ini ya, hasil dari pemeriksaan urin adek itu dia keruh dan positif 2 ya. Jadi dari hasil pemeriksaan tanda-tanda vital serta ditunjang dengan hasil laboratorium, adek ini mengalami gejala hipertensi atau darah tinggi. Ini saya akan jelaskan sedikit ya tentang hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi atau darah tinggi itu peningkatan tekanan darah yang lebih dari 140. Dan tadi saya periksa tekanan darahnya lebih dari 140 ya, atau 150/100. Jadi itu dia dikategorikan dengan penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini dibagi menjadi 3, ada yang ringan, sedang, dan berat. Adik ini masuk dalam kategori hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan kategori ringan. Mungkin karena memang adik masih remaja ya. Dilanjutkan dengan ada tanda-tanda yang tadi ada rasakan itu leher tegang. Nah ini sakit kepala, ini tanda-tandanya itu sakit kepala, rasa berat di tengkuk. Nah dan tadi ada rasakannya, ada rasa berat di bagian leher, terus ada sering marah, emosi, jantung berdebar-debar, sesak napas, keletihan, mata berkunang-kunang, dan susah tidur. Tuh ya tadi dengan karena beberapa keluhan ini ibu yang menjadi tidak nyaman, ya, merasa tidak nyaman adek. Terus yang menyebabkan adek ini bisa kena atau termasuk dalam gejala hipertensi ini karena mungkin ada faktor keturunan atau mungkin riwayat dari orang tua atau kakek-kakek adek ya sebelumnya. Nah ini tadi sudah saya menganamnesi ada memang riwayat keluarga ya, dengan ibu yang kena stroke, kemudian kebiasaan merokok, ya kalau perempuan otomatis tidak merokok,
makan makanan yang banyak yang mengandung garam, mungkin karena memang kurang olahraga. Terus ibu asupan makan, tidur, makan, tidur. Nah ini yang menyebabkan tekanan darah ibu tinggi dan air kencing. Hasil labnya itu positif 2. Stres juga memacu ya ibu, adik, sakit ginjal. Jadi akibat dari lanjutan dari hipertensi ini bisa pandangannya kabur atau penyakit jantung koroner, bisa stroke. Kemudian ada gangguan saluran kencing dan bisa juga berakibat fatal atau kematian. Bagaimana sih ibu harus merawat supaya bisa mencegah dari hipertensi ini? Misalnya makan yang bergizi, banyak sayur, kurangi yang bergaram atau kurangi merokok atau minum kopi, itu kasih kurang ya. Jangan juga makan yang terlalu berlemak tinggi, serta olahraga secara teratur. Ada juga selain obat yang saya akan kasih, ada juga obat tradisional yang bisa ada minum di rumah. Misalnya timun bisa dimakan saat pagi hari, setelah diparut kemudian diminum atau dimakan. Kalau mau minum berarti peras dulu ya air timunnya. Kemudian belimbing ada tuh di rumah-rumah, biasa ada belimbing, bisa dimakan pada sore hari. Kemudian daun salam, biasa mama memasak di rumah, ibu memasak di rumah, itu bisa untuk obat hipertensi atau mengurangi tekanan darah, itu bisa juga. Jadi ada juga senam anti stres atau anti stroke, itu yang bisa memicu, jadi dia mengurangi ada tekanan darah. Misalnya senam untuk yang bermanfaat dan mengurangi terjadinya stroke itu, jadi pagi bisa lari-lari kecil supaya makanan yang ada makan dia berubah jadi energi, dia tertimbun menjadi lemak, dan lemak itu yang menyebabkan tekanan darah tinggi, pompa jantung yang berlebihan. Jadi itu ya. Terus dari senam ini nanti ada bisa dapatkan manfaat itu dari senam stroke. Ada bisa ada juga lakukan di rumah dengan ibu, karena memang ibu dari riwayat hipertensi, jadi bisa lakukan senam ini di rumah bersama dengan orang tua atau keluarga ya. Bisa dengan senam ini ada juga bisa bermanfaat untuk memperlancar aliran darah, memperlancar proses penuaan, serta mencegah kekakuan otot. Jadi dengan senam bebas ini ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang ingin saya jelaskan tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ada beberapa tanda, ada juga yang menyebabkan ada tekanan darah ini. Jadi sebelumnya ada yang ingin ada tanyakan? Apa sudah jelas dari pertanyaan atau penjelasan dari saya? Sudah jelas. Oke, jika sudah jelas, saya akhiri temuan ini dengan saya akan memberikan resep ya, resep atau obat yang ada bisa minum. Obat ini bisa juga pakai obat tradisional ya, Adek. Ya. Oke. Ya sudah, saya minta untuk ditandatangani hasil minta dokumentasi untuk hasil ya. Oke. Oke, Adek. Terima kasih.